Memanas, subkonfederasi AFC, yaitu AFF, tiba-tiba coret Malaysia dari partisipasi AFF bulan Juli mendatang. Kiev Summit, kami tidak mengundang negara yang sedang disanksi FIFA. FAM ngamuk, woi, nggak bisa gitu dong. Situasi sepak bola Asia Tenggara kembali memanas jelang perhelatan Piala AFF yang dijadwalkan berlangsung dari bulan Juli hingga Agustus mendatang. Turnamen yang biasanya jadi ajang pemanasan penuh gengsi antar negara ASEAN ini tiba-tiba dihantam kabar panas yang bikin suasana makin tegang. Tanpa banyak angin, AFF sebagai subkonfederasi di bawah AFC dikabarkan mengambil keputusan mengejutkan, mencoret Malaysia dari daftar peserta. Keputusan ini langsung memicu reaksi keras, bukan cuma dari Federasi Malaysia, tapi juga dari para penggemar sepak bola di kawasan. Padahal sebelumnya, komposisi grup sudah mulai ramai dibahas. Di grup A ada Vietnam, Indonesia, Kamboja, Singapura, serta satu slot tambahan dari pemenang playoff antara Brunei dan Timor Leste. Sementara di grup B dihuni oleh Thailand, Malaysia, Laos, dan Myanmar. Format ini sudah dianggap cukup ideal dengan keseimbangan kekuatan antar grup yang menjanjikan persaingan sengit sejak fase awal. Namun keputusan mendadak dari AFF ini benar-benar mengubah peta persaingan. Alasan yang dilontarkan oleh pihak AFF cukup tegas. Kiev Summit secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak mengundang negara yang sedang dalam sanksi FIFA. Pernyataan ini langsung jadi sorotan karena implikasinya sangat besar. Malaysia yang sebelumnya sudah masuk dalam perencanaan kompetisi, kini tiba-tiba dikeluarkan begitu saja. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi panjang yang terlihat ke publik. Semua terasa sangat cepat dan bagi sebagian pihak terlalu sepihak. Reaksi dari FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia pun tidak kalah keras. Mereka langsung melayangkan protes, mempertanyakan dasar keputusan tersebut. Bagi mereka, langkah AFF ini dianggap tidak adil dan melanggar semangat kompetisi regional. Kalimat "woi, gak bisa gitu dong" yang mencuat ke publik memang terdengar santai, tapi di balik itu ada kemarahan serius. Malaysia merasa diperlakukan tidak profesional, apalagi mengingat mereka adalah salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Dengan dicoretnya Malaysia, otomatis terjadi perubahan besar dalam komposisi grup. Grup B yang awalnya diisi 4 tim kini harus disesuaikan ulang. Malaysia keluar, menyisakan Thailand, Laos, dan Myanmar. Namun untuk menjaga keseimbangan kompetisi, skenario baru mulai dibahas. Sementara itu di grup A, slot playoff antara Brunei dan Timor Leste juga ikut dicoret, sehingga grup tersebut kini hanya berisi Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan Singapura. Format baru ini membuat kedua grup sama-sama berisi 4 tim, menciptakan struktur yang lebih sederhana namun tetap kompetitif. Perubahan ini jelas berdampak pada dinamika turnamen. Di grup A, persaingan dipastikan langsung panas sejak awal. Vietnam dan Indonesia jadi 2 tim unggulan yang paling disorot. Kamboja dan Singapura juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Tanpa kehadiran tim tambahan dari playoff, setiap pertandingan jadi lebih krusial karena jumlah laga lebih sedikit dan peluang lolos semakin ketat. Sementara itu di grup B, absennya Malaysia membuka peluang baru bagi tim lain. Thailand jelas masih jadi favorit utama, tapi Laos dan Myanmar kini punya kesempatan lebih besar untuk bersaing. Tanpa Malaysia yang biasanya jadi pesaing kuat, peta kekuatan di grup ini jadi lebih terbuka. Namun di sisi lain, absennya Malaysia juga mengurangi sedikit daya tarik kompetisi, mengingat rivalitas mereka dengan Thailand selalu jadi tontonan menarik. Piala AFF kali ini memang terasa berbeda sejak awal, bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tapi juga drama di luar lapangan yang ikut memanaskan suasana. Dari keputusan kontroversial, protes federasi, hingga perubahan format kompetisi, semuanya membentuk narasi yang membuat turnamen ini semakin menarik untuk diikuti. Kini semua mata tertuju pada bagaimana AFF akan menjalankan turnamen ini ke depan. Apakah keputusan ini final atau masih ada kemungkinan perubahan lagi?
Bagaimana respon FIFA terhadap situasi ini? Dan yang paling penting, bagaimana para tim akan beradaptasi dengan kondisi yang ada? Yang jelas, Piala AFF edisi kali ini bukan sekedar soal siapa yang jadi juara. Ini tentang bagaimana sepak bola Asia Tenggara menghadapi dinamika, tekanan, dan kontroversi yang datang bersamaan. Dan di tengah semua itu, para pemain tetap harus fokus, karena pada akhirnya, pertandingan di lapanganlah yang akan menentukan segalanya. Hade-hade, gimana pendapat kalian guys? Setuju gak kalau Malaysia dicoret dari Piala AFF? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.